Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perkenalkan, saya Sophia Saleh. Saya Aski Ananda. Saya Herudisa. Saya Devita. Saya Syafa. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk datar. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah 1. Meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. 2. Bentuk usaha apa yang dipilih. 3. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. 4. Informasi usaha yang akan diterima. 5. Ada atau tidaknya peta usaha yang diterima. A. Penetapan kelayakan usaha. Langkah-langkah analisis kelayakan usaha. 1. Analisis kelayakan teknis. 2. Analisis peluang pasar. 3. Menentukan segmen pasar. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba manual. 6. Studi keletakan pasar. B. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Ada dua langkah besar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. 1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional kebutuhan finansial diproyeksi setiap bulan atau tiap minggu sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama. 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia, proyeksi sumber daya finansial yang tersedia, dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. C. Membedakan persaingan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai perusahaan. Pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha bertujuan untuk A. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar dapat disenangi konsumen. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe. Sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua, ada uang. Uang merupakan salah satu unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. 3. Ada fisik. Manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah untuk harga paling murah. Yang keempat, ada teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyak industri yang menggantikan manusia dengan mesin. Yang kelima, ada metode. Metode kerja yang sesuai sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Yang keenam, pasar. Pasar harus bertebar luas agar hasil produksi dikuasai dan berkualitas. Barang harus sesuai dengan selera konsumen. Tiga. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Tujuan dari adanya administrasi adalah yang pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. A. Perizinan usaha. 1. Surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau SITU. Manfaat yang diperoleh dari SITU dan HO yang pertama, mempermudah permohonan surat izin untuk usaha perdagangan.
Yang kedua, dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Yang ketiga, memperoleh jaminan dan perlindungan keamanan. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. B. Surat menyurat. Surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Yang pertama ada bukti transaksi intern. Adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan dan dibagi menjadi dua bukti, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti eksternal dibagi antara lain yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. D. Pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. 2. Laporan perubahan modal. Adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal, pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada satu periode akuntansi. 3. Neraca. Adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan, serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas. Adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. E. Pajak. Setiap orang wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. 4. Perencanaan pemasaran dari bahan limbah berbentuk bangun data. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya baik dari segi alam maupun budayanya. Komoditas produk kerajinan Indonesia dikenal di mancanegara. Berikut hal yang penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran, yaitu yang pertama adalah A. Memahami seni jual pelanggan. B. Menetapkan harga jual. Dalam menetapkan harga jual ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku dan supplier. 2. Biaya overhead. 3. Biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu harga berdasarkan harga pasar, market based price, biaya cost based price, dan titik impas break even point based price. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dirasa sesuai dengan harapan. Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu adalah 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. D. Promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengiklankan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Berikut cara mengkomunikasikan produk dan merek usaha kepada publik, yaitu yang pertama adalah penjualan personal, kedua iklan, ketiga promosi, keempat publikasi, kelima sponsorship, dan yang terakhir adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli.